Ketika cinta dan kepercayaan diuji oleh jarak, seorang suami meninggalkan keluarganya untuk merantau, berjuang memenuhi kebutuhan hidup istri dan dua anaknya. Ia mempercayakan keluarganya kepada salah satu sahabatnya, yang selalu ada membantu. Namun, kedekatan sahabatnya dan istrinya justru menimbulkan perselingkuhan. Dengan hati yang bergejolak, suami pulang tanpa memberitahu, bersembunyi di lemari untuk menyaksikan kebenaran. Apa yang ia lihat menghancurkan seluruh dunianya, mengubah kepercayaan menjadi pengkhianatan. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Di sebuah desa kecil di Provinsi Shandong, Tiongkok, hiduplah sepasang suami istri yang menikah melalui perjodohan keluarga. Tuan Fuong dan istrinya Nyonya Lu menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan tenang dan penuh pengertian. Meskipun pernikahan itu tidak sepenuhnya atas dasar cinta, tetapi mereka berusaha membina kasih sayang untuk satu sama lain seiring berjalannya waktu. Fuong bekerja keras sebagai kepala keluarga, sementara Lu mengurus rumah tangga dan dua anak yang telah melengkapi kehidupan mereka. Fuong mencintai keluarga kecilnya dengan tulus. Kehadiran seorang anak laki-laki dan perempuan adalah anugerah yang membuatnya bertekad untuk memberikan kehidupan yang baik bagi keluarganya. Namun, semakin bertambahnya usia anak-anak, kebutuhan hidup mereka pun semakin meningkat. Setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga yang semakin mendesak, Fuong memutuskan untuk merantau ke kota demi mencari pekerjaan yang lebih baik. Meskipun hati kecilnya ragu meninggalkan istri dan anak-anak, Fuong yakin bahwa upaya ini adalah jalan terbaik untuk mewujudkan impiannya akan kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Karena pekerjaan barunya yang menuntutnya untuk selalu berada di kota, Fuong hanya bisa pulang ke rumah 1 atau 2 kali dalam setahun. Setiap kali kembali, waktunya sangat terbatas. Meski demikian, ia selalu berusaha memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk berjumpa dengan keluarga. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa cemas akan kesejahteraan keluarganya, terutama istrinya yang harus menghadapi segala kesulitan seorang diri. Berangkat dari perasaan itu, Fuong kemudian memutuskan untuk meminta bantuan sahabat dekatnya, yaitu Truong, yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Ia berharap Truong dapat berkunjung secara berkala untuk memastikan bahwa Lu dan anak-anaknya baik-baik saja. Truong, yang telah lama bersahabat dengan Fuong, menerima permintaan tersebut dengan lapang dada. Baginya, persahabatan adalah hal yang sangat berarti, dan ia merasa terhormat bisa membantu sahabatnya yang berada jauh dari keluarga. Setiap kali datang, Truong membantu pekerjaan rumah tangga yang cukup berat bagi Lu, seperti memperbaiki peralatan rusak, mengangkat barang-barang berat, bahkan bermain dengan anak-anak Fuong untuk menghibur mereka. Keberadaan Truong di rumah Fuong menjadi sebuah kelegaan tersendiri bagi Lu, yang seringkali merasa kesepian ketika malam datang, terutama dalam kesunyian yang menyelimuti rumah. Namun, kehadiran Truong yang begitu rutin lama-kelamaan mulai menjadi kebiasaan. Ia tidak hanya datang untuk membantu, tetapi juga untuk menemani Lu dalam percakapan ringan, bercanda, dan saling bertukar cerita. Lambat laun, mereka berdua mulai menemukan kenyamanan yang tak terduga dalam kebersamaan itu. Suatu ketika, salah satu anak mereka jatuh sakit dan Lu merasa kewalahan. Truong yang mengetahui hal itu tanpa ragu menawarkan bantuan, bahkan menemani Lu membawa anak mereka ke dokter. Dalam proses ini, rasa saling ketergantungan tumbuh tanpa mereka sadari, hingga akhirnya mengarah pada perasaan yang lebih dalam. Perlahan, hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar teman. Pada awalnya, kedekatan ini hanyalah sekadar pelipur lara atas perasaan kesepian. Namun tanpa mereka sadari, ikatan tersebut berkembang menjadi perasaan saling mencintai yang sulit diabaikan. Mereka pun terjerumus ke dalam hubungan terlarang, meskipun keduanya sadar bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran besar terhadap kepercayaan Fuong. Desa tempat mereka tinggal bukanlah tempat yang besar. Cepat atau lambat, warga sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka. Rumor mengenai hubungan mereka berhembus dengan cepat, dari satu mulut ke mulut lainnya,
hingga akhirnya sampai ke telinga Fuong yang berada jauh di kota. Mendengar kabar yang sangat mengusik ini, Fuong merasa sangat terpukul. Ia berusaha untuk tidak mudah percaya, karena baginya, Lu adalah sosok istri yang setia, sementara Truong adalah sahabat yang sudah dianggap seperti saudara. Namun, semakin hari, rumor itu semakin sulit diabaikan. Rasa curiga dan kegelisahan yang tak bisa ditepis akhirnya mendorong Fuong untuk mengambil tindakan. Tanpa memberitahu siapapun, Fuong pulang ke kampung halamannya, menumpang kereta dengan hati penuh keraguan dan duka. Sesampainya di desa, ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menyewa kamar di dekat tempat tinggalnya. Dari sana, Fuong mulai mengamati rumahnya dengan diam-diam. Ia berharap apa yang didengarnya hanyalah kabar burung yang tak berdasar, dan bahwa keluarganya tetap utuh seperti sebelumnya. Dalam beberapa hari pertama pengamatannya, Fuong melihat sahabatnya, Truong, mengunjungi rumahnya berkali-kali. Pada awalnya, Fuong berusaha tetap berpikir jernih, menenangkan dirinya bahwa mungkin Truong hanya melakukan kebaikan seperti yang diminta. Namun, saat ia melihat Truong menghabiskan waktu di rumahnya jauh lebih lama dari yang ia duga, Fuong tak bisa menahan rasa curiga yang semakin kuat. Di hari keempat pengamatannya, Fuong memutuskan untuk membuktikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Pagi itu, ketika Lu dan anak-anaknya keluar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, Fuong menyelinap masuk ke rumahnya dan bersembunyi di lemari dalam kamar tidur. Dari tempat persembunyiannya ini, ia menunggu dengan sabar meski hatinya bergolak antara ketakutan dan amarah. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Setelah menunggu hampir 5 jam, Fuong akhirnya mendengar pintu depan terbuka, lalu suara langkah istrinya yang baru saja pulang. Tak lama setelah itu, suara lain yang ia kenal baik muncul, suara sahabatnya, Truong. Hatinya semakin sakit, namun ia terus menahan diri, berharap bahwa yang akan ia lihat hanyalah interaksi biasa. Tapi, pemandangan di depan matanya justru semakin memperkuat rasa sakitnya. Melalui celah lemari, ia melihat Lu dan Truong duduk bersama di tepi ranjang, berbicara dengan lembut, dan mereka berkencerit, sungguh membuat isi kepala Fuong menjadi penuh kekecewaan. Lu berkata, "Terima kasih, Truong, kehadiranmu di sini sangat berarti bagiku. Rasanya kesepian sekali sejak Fuong pergi." Truong tersenyum tipis. "Aku akan selalu di sini saat kamu butuh bantuan. Jangan khawatir, aku selalu ada." Kemudian, keduanya semakin dekat, dan dalam sekejap, mereka saling berbagi kehangatan yang seharusnya tidak terjadi. Melihat semua itu, dunia Fuong seolah runtuh. Kekecewaan, kekesalan, dan kesedihan menyelimuti hatinya, menutupi semua akal sehat yang selama ini ia pertahankan. Dalam sekejap, Fuong membuka pintu lemari dengan suara keras. Lu dan Truong terkejut, seakan tak percaya bahwa Fuong tiba-tiba muncul di hadapan mereka. "Fuong," suara bergetar penuh kekecewaan, "jadi ini yang kalian lakukan di belakangku, setelah semua kepercayaan yang kuberikan?" "Lu, Fuong, ini, aku bisa jelaskan." Truong menunduk malu. "Fuong, maafkan aku, ini semua hanyalah salah paham." Fuong tak lagi mendengarkan penjelasan mereka. Dengan wajah yang mengerut, ia bergegas keluar kamar, menuju dapur dan meraih sebuah sakejam. Melihat itu, Lu panik dan mencoba menghentikannya. Berteriak, "Fuong, jangan lakukan ini, kumohon," ucap sang istri. Namun, Fuong yang dilanda kekecewaan tak lagi mendengar. Ia maju dan hendak mengayuni Truong dengan saksak jam di tangannya. Saat itu, teriakan Lu menarik perhatian para tetangga yang segera berdatangan dan mencoba melerai Fuong. Mereka berhasil menahan Fuong dan meraih benda yang dibawa Fuong dari tangannya. Truong segera dibawa ke rumah sakit oleh para tetangga. Beruntung, goresan tidak terlalu serius dan segera dapat diatasi. Namun, akibat perbuatannya, Fuong harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepadanya karena dianggap telah mencederai orang lain dengan sengaja. Meskipun ia kecewa dan merasa hancur, Fuong menerima hukumannya dengan berat hati.
karena tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan keluarga yang ia cintai. Setelah kejadian tersebut, rumah tangga Fuong dan Lu tak lagi bisa dipertahankan. Lu menyadari kesalahan yang ia lakukan dan menerima perceraian dengan penuh penyesalan. Sementara itu, Truong menjadi bahan pergunjingan masyarakat sekitar, dicap sebagai pengkhianat yang tak tahu balas budi. Lu pun harus menghadapi kritik dari warga desa yang tak habis pikir bagaimana ia bisa mengkhianati suami yang telah berjuang keras demi keluarganya. Dalam kesendiriannya, Fuong merenung panjang di dalam penjara, mencoba memulihkan diri dari rasa sakit dan pengkhianatan yang telah menghancurkan hidupnya. Ia bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik ketika masa hukumannya selesai, meskipun ia tahu bahwa hidupnya tak lagi sama tanpa keluarga yang selama ini menjadi pusat dunianya. Saya rasa hukuman yang diterima Fuong tidaklah adil. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komen ya. Dan, sebagai akhir, pesan dari kisah ini adalah pentingnya menjaga kepercayaan dan komunikasi dalam rumah tangga. Perasaan kesepian dan kurangnya perhatian dapat menjadi celah bagi kehancuran, sementara pengkhianatan hanya akan membawa luka mendalam. Melalui kesabaran dan komunikasi terbuka, masalah bisa diselesaikan tanpa harus merusak hubungan yang telah dibangun. Pengorbanan dan saling pengertian adalah fondasi utama dari keluarga yang harmonis.